Assalamualaikum kawan-kawan. Bagi kalian pengguna R-Eking, mungkin udah nggak asing ya nama barang ini. Nah, untuk pemula-pemula yang mungkin habis lebaran ini atau mungkin kemarin puasa tuh beli R-Eking lah gitu. Nah, ini saya mau kasih pengalaman. Ciri-ciri membran motor R-Eking kalian udah bocor lah atau kurang, harus perlu disetting lah gitu. Ciri-cirinya adalah tenaga ngempos, itu udah pasti. Ciri-cirinya ya, si membran ini harus disetting ulang, disetel ulang, itu tenaga ngempos. Terutamanya di tanjakan atau di putaran rendah itu, wah udah dah ngempos tenaganya tuh. Nah, di selah itu kayak nggak ada kompresinya. Nah, salah satunya ini, si membran ini biasanya udah pada mangap. Ini udah rapet ya, udah disetel nih tuh, ini udah rapet. Kita tes, kita tiup. Nah, ini bunyinya bagus, ditiup kencang dia masih bunyi. Artinya ini membran oke. Ditiup pelan bunyi enggak? Nah, ditiup pelan pun bunyi dan enak gitu, nggak ada endet-endetan pas ditiup tuh. Nah, itu ciri membran bagus. Terus kalian hisap, kalau dihisap nggak ada udara yang kehisap gitu, istilahnya vakum, itu membran udah bagus. Untuk cara setting segala macamnya di video-video sebelumnya juga ada sih, di video-video saya yang lain, tinggal cari aja. Nah, terus pengaruhnya lagi, nah kalau membran ini mangap gitu, biasanya tuh pas motor dibawa jalan itu basah, tapi pas udah jalan berapa meter gitu, 50 meter kok jadi kering settingannya. Nah, ini membrannya udah nggak rapat lagi, harus disetting. Dan untuk nyeting ini nih, ini kan kalau di ini cetak gitu ya, ini jangan terlalu keras. Kalau kalian nyetingnya terlalu keras, nanti si karetnya gampang habis, nggak awet lah. Setting secukupnya aja, sesuai kebutuhan gitu. Oke, nah kalau ada item-item kayak gini, berarti ring seher kalian udah aus. Jadi bisa dibilang kompresi dari pembakaran itu bocor, sehingga dia lari ke arah membran. Makanya ada hitam begini nih. Harusnya dia bersih. Kalau ring seher kalian masih bagus, itu tanda-tandanya ya. Nih, tuh hitamnya kesini gosongnya nih. Karena di sini tuh harusnya bahan bakar seger di bawah tuh, di area crankcase bawah tuh nggak ada dia kayak gini. Tapi kalau ring sehernya udah aus, udah harus quarter ulang, nah kayak gini. Jadi sisa pembakaran tuh bocor dia. Oke. Untuk harganya, ini yang original baru ya, saya lihat di online original loh. Sekarang tuh harganya sekitar 700.000, paling murah. Ini saya pakai punya RXS. Kalau yang R-Eking mungkin sekitar 800-an lah. Bisa nggak nih buat R-Eking yang RXS? Bisa. Kalau membran mah bisa. Dia nggak jauh beda kok ukurannya. Itu aja sih ya. Makanya kalian hati-hati nih. Ini salah satu barang yang harganya mahal di R-Eking. Dan penentu R-Eking kalian tuh enak atau enggak. Nah, ini nih salah satunya nih ya, faktornya nih. Karburator susah disetting nih, harus dicek dulu nih ya nih si membrannya.
Makanya kalau kalian pengen servis racking, usahain di bengkel yang biasa megang gitu. Jadi kalian bisa tanya nih sama, kalau bisa sih masuk komunitas lah ya, tanya-tanya gitu. Di mana sih Bang bengkel racking yang rekomendasi gitu, yang bagus servisnya, yang biasa megang lah. Soalnya kalau yang biasa megang kan udah tahu nih penyakitnya apa aja gitu. Jadi udah nggak ngeraba-raba lagi, dan motor kalian tuh nggak bakalan dijadiin bahan praktek lah istilahnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalian nggak buang-buang duit buat sesuatu yang percuma gitu. Udah keluar duit banyak servis, tapi motor tetap aja kayak begitu. Nah kebanyakan sih yang kayak gitu, yang baru-baru punya racking ya, masuk aja ke bengkel biasa gitu. Soalnya kan kebanyakan sekarang untuk racking sendiri ya, karena orang-orangnya itu ikut komunitas, nah dia udah punya bengkel sendiri gitu. Kalau untuk bengkel umum kemungkinan mereka jarang megang racking tuh. Kayak gitu ya kan kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.